My name is Daniel Lugo, and I believe in fitness. Halo Favilat Lovers, kali ini Bambang balik lagi nih dengan sebuah sinopsis film terbaru, yaitu yang berjudul Pain and Gain. Film ini sangat seru sekali loh guys. Film ini merupakan film yang berdasarkan kisah nyata. Oke, daripada berlama-lama kita langsung saja ke sinopsisnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja intronya, let's go. Pada tahun 1995, Danny Lugo adalah narapidana yang baru saja dibebaskan yang pernah menjalani hukuman karena penipuan. Pemilik Sun Gym, John Mish, mempekerjakannya agar orang-orang mau mendaftar dan nge-gym di tempatnya. Lugo berhasil meningkatkan keanggotaan gym sebesar 300% dalam waktu 6 minggu dan berteman dengan pelatih Adrian Dorbal, seorang binaragawan yang dianggap impoten karena menggunakan steroid. Bahaya juga ya kalau pakai steroid, bisa ingusan si otong kita. Lugo langsung bersemangat setelah mendengar cerita dan apa yang telah diraih oleh Victor Kershaw, anggota baru yang mulai ia latih, yang menurut Lugo adalah orang-orang jahat yang bisa kita sebut KT Ago atau KT Akal guys. Terinspirasi oleh pembicara motivasi Johnny Woo, Lugo memutuskan untuk menjadi pelaku dan menyusun rencana untuk memeras Kershaw dan mengambil asetnya dengan menculik dan menyiksanya. Otak-otak kriminalnya mulai keluar nih. Yeah, broke you dumb shit. Lugo merekrut Dorbal dan Paul, seorang narapidana pecandu narkoboy yang baru-baru ini dibebaskan. Meskipun Paul enggan untuk bergabung dengan tim, dia segera setuju setelah diusir dari kontrakannya yang ia tinggali. Geng yang dipimpin oleh Lugo gagal mencoba untuk menculik Kershaw di rumah dan kedua kalinya di tempat umum. Tetapi kemudian mereka menembak Kershaw menggunakan tembakan listrik di depan toko dan membawanya ke gudang kecil. Waduh, kejam juga ya para binaragawan ini. Fucking tell me now! Skema ini berjalan sesuai rencana. Kershaw menelpon di bawah tekanan untuk memberikan penjelasan palsu yang salah atas kepergiannya, meminta keluarganya untuk pindah dan menandatangani dokumen yang mentransfer asetnya ke Lugo. Lugo bahkan menyuap John Mish untuk membuat notaris dokumen saat Kershaw tidak ada, dengan menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh Kershaw dan menggunakan uang Kershaw untuk mensponsori Sun Gym. Geng Lugo akhirnya dapat mengumpulkan uang dan aset Kershaw, tetapi mereka tidak menyadari bahwa melepaskan Kershaw adalah ide yang buruk. Oleh karena itu Lugo menyusun rencana untuk membunuh Kershaw dengan memaksanya meminum minuman keras dan menabrakkan mobilnya, membuatnya tampak seperti kecelakaan yang pengemudinya mabuk. Waduh, jahat sekali ya. Geng tersebut membakar mobil Kershaw dengan Kershaw di dalamnya. Tetapi Kershaw lolos dari kendaraan yang terbakar, sehingga geng itu menabrak tubuhnya 2 kali dan membiarkannya mati. Serem. Tanpa sepengetahuan mereka, Kershaw selamat dan dirawat di rumah sakit. Anggota Sun Gym yang lain memanjakan diri mereka dengan kekayaan Kershaw. Lugo mengambil alih mobil Kershaw dan rumahnya di pinggir kota Miami yang mewah. Bell menikahi perawat yang bernama Robin, yang telah mengobati impoten dan menggunakan uangnya untuk membeli perawatan agar singkongnya dapat berdiri tegak dan keras. Paul menghabiskan uangnya untuk kokain dan pacar striptease barunya. Kershaw melaporkan apa yang terjadi pada polisi, tetapi para polisi tidak percaya apa yang Kershaw ceritakan. Bahkan ketika dia memberi mereka nama Danny Lugo, apalagi karena tingkat alkohol dalam darah Kershaw dan fakta bahwa Kershaw lahir di negara Amerika Selatan yang terkenal karena keterlibatannya dalam perdagangan narkoba. Jadi polisi nggak mudah begitu percaya aja nih geng, karena dia bekas mantan bandar narkoba. Kershaw kemudian menghubungi Ed Du Bois,
seorang pensiunan penyelidik swasta yang menolak untuk menangani kasus ini, tetapi memperingatkan Kershaw untuk segera meninggalkan rumah sakit sebelum geng tersebut kembali untuk membunuhnya. Kershaw mengikuti nasihatnya dan bersembunyi di hotel murah. Setelah merenung, Du Bois mengambil kasus Kershaw dan membuntuti geng Sanjim. Dia mengunjungi Sanjim dan bertemu dengan Lugo, yang menjadi curiga setelah Du Bois menyebut nama Kershaw. Ketika Kershaw dengan marah menelpon Mish tentang uangnya yang dicuri, Lugo, Paul, dan Dorbal menelpon. Dengan demikian mereka bisa melacak telepon itu dari mana asalnya dan pergi ke motel untuk membunuh Kershaw. Namun mereka datang terlambat karena Kershaw telah melarikan diri dan bersembunyi di stadion bisbol yang tidak terpakai. Ketika Lugo dan Dorbal mengetahui bahwa Du Bois membayar kamar Kershaw menggunakan kartu kreditnya sendiri, mereka berencana untuk menculik Du Bois di rumahnya. Mereka tiba di rumah tetapi rencana gagal. Ketika polisi mampir setelah mengantar Du Bois untuk menghindari penangkapan, Lugo dan Dorbal lari dan melompat dari dermaga Du Bois ke dalam air. Du Bois mendapatkan pesan dari Kershaw dan pergi ke stadion untuk membawanya pulang. Sementara itu, Paul yang telah menghabiskan uang curian bagiannya mencoba merampok sebuah mobil lapis baja yang membawa uang. Namun jebakan cat yang ditanam di kantong uang pun meledak, dan dia nyaris lolos dari polisi. Jari kakinya ditembak dalam upaya menangkapnya. Dia dan Dorbal yang menghabiskan bagiannya untuk pembayaran perawatan pernikahan dengan Robin dan rumah baru, menjelaskan kepada Lugo bahwa mereka membutuhkan lebih banyak uang, dan geng tersebut merencanakan penculikan lagi. Oh, memang dasar otak kriminal ya. Target mereka adalah Frank Gringa, yang kaya, memiliki usaha telepon dan tanam cabut singkong. Setelah berdiskusi tentang investasi dan menjanjikan di rumah Girga, geng tersebut mengundang Griga dan istrinya Christina Furton ke rumah Dorbal untuk mengusulkan skema investasi. Griga bersikeras untuk bertemu dengan seorang yang lebih senior dan mempertanyakan rencana bisnis Lugo yang amatir ini, dan ini membuat Lugo marah, yang menyerang Griga dan secara tidak sengaja membunuhnya. Ketika Christina tahu bahwa Griga telah dibunuh, Christina mencoba menembak Lugo. Tetapi Dorbal menyerang Christina dan menyuntikannya dengan obat penenang kuda. Lugo dan Paul mencoba menggunakan kunci kombinasi yang diperoleh dari Christina yang dibius untuk membuka berangkas di rumahnya. Tetapi kunci kombinasi tersebut tidak berhasil. Ketika Christina bangun dan mencoba melarikan diri, Paul memberikannya suntikan kedua secara tidak sengaja, dan itu menyebabkan overdosis yang fatal. Lugo dan Dorbal memberi peralatan untuk memotong dan membuang jenazah dengan memotong kecil-kecil bagian tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam drum minyak yang mereka tenggelamkan di rawa di luar Miami. Sementara Paul membakar tangan mereka di atas panggangan barbecue untuk menghilangkan sidik jari mereka. Paul merasa terganggu dengan kekerasan yang dilakukannya, meninggalkan geng dan kembali ke jalan yang benar. Polisi mengetahui hilangnya Griga dan Christina dengan bukti dari Du Bois. Mereka mengatur rencana untuk menangkap geng Sanjim. Polisi menangkap Paul di gereja, Dorbar di rumah, dan Mish di Sanjim. Lugo juga di gym. Melihat pasukan polisi yang mendekat, Lugo melarikan diri. Meskipun ditabrak oleh mobil polisi, dia melarikan diri dan pergi ke laut dengan speedboat Kershaw. Kershaw dan Du Bois menyimpulkan bahwa Lugo mengejar rekening bank tersembunyi di Nassau, Bahamas dan menemani polisi untuk menangkapnya. Polisi yang mengejar Lugo mencoba menangkapnya di bank dan dia mencoba melarikan diri. Du Bois pun menembak Lugo. Kershaw mengejarnya dengan mobil dan melumpuhkannya, dan pihak berwenang menangkapnya. Lugo dibawa kembali ke Amerika Serikat dan diadili dengan Paul, Dorbal, dan Mish. Di persidangan, Paul bersaksi untuk Dorbal dan Lugo. Dengan pengakuan penuh, Robin telah menceraikan Dorbal pada malam sebelumnya dan bersaksi untuk melawannya. Akhirnya keempatnya dihukum. Oke, selesai juga sinopsis dari Pain and Gain, teman-teman. Jangan lupa kalau suka video ini, like, comment, and subscribe. Bambang pamit dulu, dadah. Bambang.